Rezeki itu adalah ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan. Disempitkan bukan berarti dihina. Dua kunci yang meluruskan kita adalah sabar dan bersyukur. Semakin sering bersyukur, semakin bahagialah hati. Dan rasa bahagia adalah rezeki terindah yang gak bisa dibeli dengan uang. Dan itu paling utama dalam kehidupan. Saat bersyukur, menelusuplah perasaan lega, damai, dan tentram dalam hati. Kamu bisa tetap tersenyum walau kesulitan sedang menghimpitmu. Itulah keajaiban dari sikap bersyukur. Allah berjanji akan memperluas rezeki bagi hambanya yang mau bersyukur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Manda Dirga, suatu keluarga yang insya Allah saling sayang menyayangi sampai ke surga. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Manda Dirga, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku mau belanja mingguan keempat. Belanja mingguan di akhir tahun 2021 ini. Dan semoga di tahun depan, tahun 2022, kita diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki, ilmu, keberkahan, dan hal-hal positif lainnya. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku belanja mingguan keempat, dan aku challenge untuk belanja 100.000 saja. Nah, 100.000 itu bisa dapat paket komplit enggak ya? Seperti dapat protein, dapat sayuran, dan dapat buah-buahan. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Aduh, bisa enggak ya? Ya, tentunya bisa dong. Ya, mungkin sebagian di antara kita itu berpikir, lah kok bisa belanja 100.000, padahal di akhir tahun ini apa-apa itu serba naik. Nah, minggu kemarin aja bisa over budget, dan belanjanya juga lebih dari 100.000. Lah, ini kok malah bisa belanja lebih sedikit dari kemarin ya? Nah, itu ya pasti dalam benak kita berpikir atau berpirasat seperti itu. Sekarang aku jelasin ya. Jadi cara aku mengatur keuangan itu, belanjalah yang seperlu dan sepentingnya aja. Kalau misalkan harga ayam naik, kita bisa beralih ke ceker. Kalau misalkan harga ikan naik, kita bisa beralih ke bakso. Kalau misalkan harga minyak naik, kita harus mengurangi untuk goreng-menggoreng. Nah, itu ya cara aku untuk mengatur keuangan di perbelanjaan. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus hemat dan cermat. Nah, kita sulap dulu ya mom. 1, 2, 3. Tara, ini dia perbelanjaan di minggu keempat bulan Desember 2021. Oh ya moms, udah pada belanja belum? Gimana moms? Harga-harga di tempat kalian moms masih stabil atau sudah meroket jauh ini moms? Setelah belanja, kita saatnya food prep ya moms.
Nah, saat food prep itu kita itu wajib bersih-bersihkan tempatnya juga ya, Moms. Nah, seperti ini. Jadi ini tempatnya itu bekas suhu atau bekas-bekas embun gitu ya dari kulkas. Jadi itu aku hanya membersihkannya pakai lap itu aja. Nah, di sini aku seperti biasa ya masih menggunakan kertas. Nah, ini biasanya aku minta sama suamiku ya, kertas-kertas bekas itu. Jadi di kantornya itu ada kertas-kertas bekas gitu ya, Moms. Kalau pakai tisu sih rasaku mengeluarkan biaya lagi ya. Jadi supaya hemat itu, karena juga di tempat Pak suami juga kertasnya itu gratis ya, aku minta aja ya kalau misalkan habis aku suruh Pak suami itu ambil lagi gitu ya. Nah, di sini kalau untuk sayuran aku kasih tips itu ya, sebaiknya itu diputihin gitu dan jangan dikasih air dulu ya, Moms, karena nanti itu akan berdampak layu atau busuk. Jadi kalaupun kita untuk memetik sayurnya itu kita harus memilih-milih dan memilahnya juga ya. Jadi kalau misalkan yang udah agak busuk atau sudah jelek gitu, seperti kayak daunnya itu sudah kuning atau sudah layu, itu lebih baik kita buang aja. Nanti berakibat ke daun-daunan yang lain, Moms. Jadi pada ikutan busuk semua. Itu ya tips untuk sayur. Nah, itu ya kayak gitu udah tidak layak lagi untuk diikutkan, Moms, karena dia akan membuat dampak yang negatif untuk perkotaan di satu kotaknya itu. Untuk sayuran, kalau mau masak aja ya, Mom, baru dicuci. Kalau belum dimasak, jangan dicuci dulu. Untuk menyimpan buncis atau kacang panjang, lebih baik jangan dipotong ujungnya ya, Moms, karena menurut aku kacang atau buncisnya itu jadi kuning-kuning ujungnya dan agak sedikit layu. Jadi itu ujung-ujungnya aku potong saat aku mau masak aja, Moms. Gitu ya cara aku menyimpan buncis atau kacang panjang ala-ala Bunda Manda dan Dirga. Nah, ini dia ya food prep ala-ala aku. Tujuan food prep itu selain membuat sayur-sayuran atau protein menjadi tahan lama, food prep juga banyak manfaatnya, Moms. Food prep itu bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya, bahkan bisa memperindah isi kulkas kita, Moms. Jadi kulkas kita juga bisa rapi, Moms. Nah, jadi kita nggak terlalu repot untuk bersih-bersih kulkas, Moms. Jadi banyak kan manfaat dari food prep itu. Nah, saatnya kita totalan perbelanjaan. Wortel itu 4.000, jagung 5.000, terong 3.000. Kol ini aku beli 2.000, dapat 2 ya, Moms. Tuh. Nah, selanjutnya itu aku beli daun singkong atau daun ubi, itunya 2.000, 2 ikat ya. Nah, di sini juga aku beli daun salam. Daun salam itu 1.000 ya, seikatnya. Ini udah aku letakkan. Bayam ini 4.000 ya, seikat. Dan ini juga ada kacang panjang 2.000 aja. Nah, aku beli serai, seikatnya itu 1.000 ya. Nah, selanjutnya itu aku beli tempe. Tempe di sini 5.000, itu 4 biji ya. Nah, selanjutnya aku beli udang 10.000. Selanjutnya lagi aku beli hati ampela 10.000. Dan aku beli telur mahal 19.000 10-nya, yang biasanya 15. Nah, di sini aku beli ceker 3.000. Tadi itu dikasih ada ya, orang belanja juga aku dikasih sebagian. Makasih, Ibu.
Nah, ini juga kepalanya free. Tadi karena aku beli, minta kepalanya juga. Nah, ini ikan lele setengah kilonya 12.000. Nah, ini ya perbelanjaan aku. Dan ini juga ada pisang 7.000 kesukaan si Dirga ya. Nah, ini juga aku beli pepaya 5.000. Oke, ini dia ya semua perbelanjaan aku 100.000 paket komplit. Ada sayur, ada protein, dan ada buah-buahannya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terus share ke media sosial yang kalian punya, serta tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Dan aku juga akan terus semangat membuat konten-konten yang menginspirasi dan bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.